Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Balik lagi di channel YouTube Habib Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gua, yang udah dengerin podcast boba bola banget juga. Terima kasih. Hari ini sekarang gua ini jam 3 nih. Gue jam 3 pagi hari Senin. Setelah berlangsung pertandingan antara Barcelona berhadapan dengan Almeria ya, yang dimenangkan oleh Almeria 1-0 ya, di kandang Almeria. Tentunya ini peringkat 15. Dan kayaknya gue bakal full ngomel-ngomel nih, karena ketololan Safi yang bener-bener ternyata tolol dia ya. Memang sebenarnya kalau jadi pelatih butuh jam terbang juga. Dan gue juga akan bahas sedikit Real Madrid lawan Atletico ya, rival sekota yang mendapatkan hasil imbang 1-1 itu di Bernabeu. Dan selamat sebelumnya buat Manchester United. Buat fans Manchester United, dan Manchester United baru aja menang Carabao Cup, walaupun ya lawannya menuju final gampang-gampang, terakhir lawan Newcastle yang lagi oke. Tapi ya memang ini jelas terlihat proses dan progres dari Manchester United. Ten Hag masuk, beli pemain sesuai kebutuhan, dan pemainnya juga bisa diatur semua. Udah Manchester United styles juga. Ada yang songong, ada yang enggak. Tapi ya udah, ini emang harinya dan tahunnya Manchester United. Gua yakin Manchester bakal lebih banyak dapat trofi lagi ya. Tapi kalau EPL gue masih pengen Arsenal. Tapi silakan fans Manchester United merayakan, karena memang layak ya. Apalagi Carabao ya, maksud gue Carabao bukan piala utama, piala yang bergengsi, tapi minimal ini buka puasa gelar setelah terakhir kapan tuh, Mourinho ya terakhir. Nah, sebelum ke Barcelona nih, kita ke Madrid dulu nih. Madrid lawan Atletico Madrid 1-1, gol dari Gimenez ya, sundulan Gimenez dibalas sama Alvaro, pemain masih muda itu dari Madrid B, diambil sama Ancelotti. Gol balasan dari Real Madrid yang dicetak oleh Alvaro itu salah satu kejelian dan keberanian seorang pelatih Ancelotti yang udah punya jam terbang, yang udah biasa nanganin ini itu. Jadi ya 1-1 sebenarnya cukup ideal. Bahkan gue salut sama Atletico Madrid ini bisa menahan imbang Madrid, karena sebenarnya lawan Atletico Madrid bukan cuma Madrid, dia lawan wasitnya juga, dia lawan Florentino Perez yang punya power gede di La Liga. Jadi 1-1 ini terus dengan 10 orang pemain, ini luar biasa sebenarnya buat Atletico Madrid. Biasanya nggak ada istilahnya, nggak ada tai-tainya lah Atletico Madrid sama Madrid. Bahkan Jan Oblak pun setelah pertandingan preskon dia bilang gini, bahkan kita sudah siapkan bermain dengan 10 pemain ketika lawan Real Madrid gitu. Kayak banyak kan kayak kejadian Valverde, walaupun udah dicek ulang itu handsball nggak handsball gitu. Ada dorongan tarikan dari Militao sama buat Alvaro Morata nggak penalti kayak gitu. Terus kartu merahnya si Korea P. Carrasco ya gitu, itu nyikut si Rudiger, tapi sebelumnya ada gangguan, itu nggak dikasih tahu. Jadi ini salah satu hasil yang oke. Karena selain oke, 1-1 tetap nggak berubah, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 1-nya pun nggak berubah. Barcelona nih yang tolol. Lalu Nah, kenapa gue bilang tolol? Yang tadi, pertama, pelatih itu nggak bisa dipungkiri kalau pelatih juga butuh jam terbang. Safi ini gak ada jam terbang. Kesalahan pertama Barcelona lawan Almeria adalah apa? Rotasi pemain yang gak penting. Oke lah, lu mau nyimpen pemain buat lawan Madrid gitu, cuman lu sadar diri, pelapis lu nih ya, atau jangan pelapis deh, pemain utama lu aja tuh kualitasnya gembel gitu sekarang. Kayak Sergio Roberto yang baru aja memperpanjang kontrak. Udah gitu Safi lagi yang ngomong, yang membantu Roberto perpanjang kontrak. Kesel banget gue. Lu kalau nonton Sergio Roberto, mukanya udah gak ada darah yang ngalir, anjing udah pucat, udah tinggal muntah kuning. Iya, itu ada yang pegang sininya tuh keluar muntah tuh Sergio Roberto. Bener. Masih aja dimainin.
berani-beraninya mainin bareng Sergio Roberto sama Eric Garcia. Gol akhirnya lewat dari dia. Telat ngejar, salah nutup. Udah gitu, nah formasi pun gue juga nggak tahu gimana lah ya. Setelah babak kedua tuh akhirnya jadi 3-4-3. Pertama entah kenapa kayak kurang gairah gitu. Lu punya Lewandowski nggak bisa dimanfaatin Lewandowski. Bahkan Barcelona baru bisa menciptakan shoot itu dalam menit 80 ke atas, baru bisa nyiptain shoot. Itu juga nggak on targetnya cuma 1 lawan Almeria. Ini bukan Bayern Munchen, gila kali ya. Almeria tuh lu udah tau lah kalau lawan tim yang peringkat 10 ke bawah di La Liga itu pasti main, kalau dia golin duluan ya untung banget buat dia, tinggal lama-lamain tempo. Kalau ada pelanggaran jatuh bola ditendang dulu, out, dilempar, bolanya dijauhin dulu. Ketika momen lagi bagus diganti. Itu masa nggak bisa diantisipasi sih? Roberto lah yang nggak masuk akal masih bisa main. Lu punya Pablo Torre, ada aduh siapa lagi namanya susah itu tadi, Alex apa gitu. Lu mau ngejar ketinggalan. Xavi bilang di presscon, kita main tidak terlalu semangat babak kedua gitu. Ini semua salah saya. Tidak ada alasan buat apapun dengan kekalahan ini. Pertandingan cukup berjalan sulit. Ya lu yang bikin sulit. Gue mah udah ampun dah. Gue bahkan sekarang berani bilang buat fans Barca nih ya, lu turunin ekspektasi lu. 7 poin bedanya, harusnya bisa jadi 10 gara-gara Madrid imbang 7 poin. Sekarang 7 poin buat Madrid nggak ada apa-apanya, bisa dikejar kapanpun. Barcelona sama Almeria aja peringkat 10 ke bawah masih bisa kalah. Gimana ntar ketemu peringkat 6, peringkat 4, peringkat 5? Nggak bisa diandalkan. Rotasi nggak penting itu yang astagfirullahaladzim. Ketika ketinggalan masukin Alonso sama Konde. Lu lihat statistik Barcelona itu cuman lempar bola ke depan, kayak kan emang sering Barcelona golin pakai pala, jarang. Barcelona tuh skema kalau kayak begitu putar otak lagi. Sekarang gini, pemain yang kreatif aja itu kalau udah diparkir bis masih susah buat nembus, apalagi pemain yang gak kreatif. Ya Kessie itu bukan tugasnya Kessie yang ngacak-ngacak nendang. Roberto gue ngeliat Roberto di lapangan bola aja udah mau muntah. Roberto tuh kalau misalkan pelatihnya pelatih normal, Roberto kalau jadi cadangan aja juga cadangan lagi dia. Menjadi cadangan di dalam cadangan. Ini masih dimainin. Buset. Xavi bilang di presscon, Pablo Torre dan si Alex itu bermain cukup bagus. Ya bagus apa yang lu lihat, apa yang bisa dihasilkan main di menit 79 apa 81-an yang cuman crossing ke depan, nyari pala Lewandowski, nyari pala Araujo yang jelas-jelas bukan striker. Nggak masuk, Xavi nggak masuk. Mau ngapain rotasi kayak mending golin dulu, golin 2, ganti, tarik. Ini main Sergio Roberto. Ini Sergio Roberto bakal main lagi gue yakin lawan Madrid. Ya karena Pedri nggak bisa main, Dembele nggak bisa main, pasti Sergio Roberto. Pasti. Ini nggak masuk Xavi. Turunin deh ekspektasi lah. Copa del Rey lewat, yakin gue. Kalau kayak gitu tadi cara berpikirnya Xavi. La Liga kekejar, udah ampun deh kayak gitu. Sekarang gini, kita yang tadi gue bilang, ketika kita punya pemain kreatif aja agak susah buat nembus parkir bus, apalagi pemain yang gak kreatif. De Jong aja terlalu dalam tadi mainnya, dia ngontrol bola dari belakang, ya. Apalagi pemain yang gak kreatif, susah. Nah, ketika udah serapat-rapatnya parkir bus, dulu kalau diingat gimana cara golinnya, bola biarin dipegang sama musuh, ya. Ketika dipegang Ter Stegen dapat, bahkan Ter Stegen pernah jadi assist buat Rapinya. Ketika ditendang Dembele udah siap lari. Kita butuh pemain yang kayak gitu. Era sekarang tuh kayak gitu. Lu di pressing buat counter pressing kayak gimana, lu di pressing buat ngelautin pressing kayak gimana, lu di parkir kalau udah nggak tembus harus ngapain. Oke, gue setuju bola screaming diomper terus biar mental-mentalan gitu kan. Cuman kapan Barcelona terakhir golin banyak lewat sundulan? Mungkin dulu pernah si Luuk de Jong, cuman kan udah nggak ada Luuk de Jong kayak gitu.
Jadi kesian gue melewa, kayak lu memaksa Lewa buat turun jadi dari nomor 9 ke nomor 10, megang bola, ngalirin bola lah. Dia nggak ada keahlian itu. Dia striker yang kalau udah depan gawang ya brutal, harus gol. Tinggal makan kayak gitu. Harus, aduh. Lagian logikanya nih yang gak sefrekuensi tuh logikanya. Kadang kalau sistemnya lagi jalan oke, bagus lah. Kalau kita tarik kesalahan Barcelona apa coba? Ayo pelan-pelan, boy sebelum. Pas Xavi masuk, pertama Auba yang lagi on fire di Barca, golin, salto, loncat, golin, salto, loncat. Lawan Madrid golin, salto, loncat. Dilepas. Yang dipertahanin Depay. Mau jadi apa Depay? Jangankan pelatih talent scout yang murni, yang jernih ngelihat pemain. Lu juga yang nonton ngerti Depay tolol, Depay lambat. Bahkan ketika dia kirain mau jadi apa pas ditahan gitu, cuman dijual, akhirnya dipinjemin sampai dijual gitu ke Atletico Madrid. Lu tahu reaksi fans Atletico Madrid? Ya sama kayak gua. Depay dikasih chance, Depay lambat, larinya pelan, jalannya lelet. Ya pemain kayak gitu. Ansu Fati masih mau dicoba. Kabarnya Ansu Fati 5-7 hari dia nggak bisa bermain. Aduh, kalau bisa sih selama-lamanya kalau gue bilang nggak bisa main. Kita dulu punya Adama, daya gedor. Adama sama Dembele adu lari ayo, adu balance ayo. Ya dia memang asisnya kurang, tapi buat membangun serangan, modal awal sprint ada, dijual lagi, balikin lagi. Dulu kita tuh punya Trincao kalau bisa bagus. Kita punya update itu kirinya lengket, dikeluarin lagi. Maunya yang pelan. Xavi ini maunya yang kayak Sergio Roberto. Gavi main, kalau gue yakin Gavi ini pawangnya Pedri. Kalau Pedri nggak main, mati si Gavi, nggak bisa ngapa-ngapain. Ampun banget Barcelona. Yang masuk akal ketika ketinggalan, yang dirombak bukan depan ke tengah. Kalau nonton nih, di tengah tuh kosong banget. Padahal udah banyak, Busquets main, ini main, itu main. Tengah kosong, pemain numpuk memaksa untuk unggul jumlah pemain. Nggak bisa kalau udah nggak tembus kayak gitu. Kalau pemain lo bukan Jan Koller semua, bukan pemain yang tingginya 2 meter semua, tuh nggak bisa umpan-umpan kayak gitu. Nggak, harus tetap main tik-tak ke depan. Ini tik-tak ke belakang lagi. Alah, ampun lah. Udah pokoknya segitu aja. Gue nggak pede lawan Madrid, asli. Jadi intinya, buat fans MU selamat nikmatin momen ini. Karena nggak tahu, gue biasanya yang gitu gedeknya MU, tapi melihat cara bermain MU ya, maksud gue mungkin beda gitu cara kita menyaksikan pertandingan, menikmati pertandingan. MU yang gue tonton nikmat aja. Ten Hag mau kayak gimana juga dia lovable, nggak bisa dibenci orangnya. Dan ya udah, Barcelona kalau masih kayak gini, bahkan gua mungkin salah satu yang concern kalau misalkan Barcelona nggak dapat La Liga itu Xavi harus out. Karena sebenarnya nggak ada alasan buat nggak dapat gelar. Jarak udah 7 poin, harusnya bisa 10, agak lebih susah lagi. Tapi pemain lu, ya Madridnya juga lagi kadang naik turun. Atletico ya gitu-gitu aja, harusnya sih bisa ya La Liga. Kalau nggak bisa La Liga, ya salah pelatih itu mah. Keputusan tolol, masih nyimpen pemain toksik, nyimpen pemain yang harusnya udah nggak main, itu nggak jeli sebagai pelatih. Jadi lu legendnya sebagai pemain aja sih Xavi. Udah kira-kira seperti itu aja ya. Sehat-sehat selalu buat teman-teman yang nonton YouTube Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan sesetahuan. Jangan lupa dengerin podcast Boba, boleh banget di aplikasi Noise, NOICE. Gabung di grup Telegram, nanti gue share semuanya, linknya di deskripsi. Jadi sehat-sehat selalu. Selamat hari Senin, selamat bekerja, selamat sekolah, selamat kuliah ya. Sukses selalu.